Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la ilaha. Puji syukur mari sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan awal saja malam hari ini kembali kita hadir di majelis ini berangkat minggu kita yang terakhir di malam Sabtu. Mudah-mudahan akan kita semua dijazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh semuanya dalam hal ini. Wassalamualaikum. Amin. Amin. Yang sama-sama dilewati sekitar penulis sekitar beliau nasihat Ustaz saja Ketua DKM nasihat Ustaz penulisnya Syekh penulisnya serta jemaah sekalian di malam hari ini bagi seluruh kita Ustaz Al-Barok Kiai Haji Al-Barok MAG yang sudah hadir di dalam kita. Semoga biasa mereka semua dan kita berikan kajian beliau mudah bermanfaat. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. وسلم وبارك عليه يا ربي المصطفى
Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, marilah kita mantapkan kembali bacaan surah-surah yang ada dalam Islam, khususnya surah Al-Fatihah. Nanti dilanjut dengan beberapa surat seperti An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya, supaya bacaan Quran kita makin mantap dan kita semakin pede, semakin percaya diri untuk menjadi imam sholat berjamaah, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa tampil sebagai imam dengan kualitas bacaan Al-Fatihah yang tertib, karena setiap minimal sebulan sekali kita mantapkan bacaan Al-Fatihah kita. Saya baca kemudian diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ayat yang terakhir ini, kalau nafasnya cukup, usahakan satu nafas. Kalau tidak kuat satu nafas, boleh berhenti pada alaihi yang pertama, kemudian langsung dilanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau berhenti pada alaihi yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti alaihi pertama, langsung ghairil. Kalau berhenti alaihi yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayat kedua, maka lanjutannya jangan langsung waladdallin, tapi ulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian cara membaca ayat terakhir surah Al-Fatihah. Kalau kuat satu nafas, itu bagus. Kalau nggak kuat, pilih di antara dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berarti di alaihi yang kedua, tapi jangan langsung waladdallin. Ulang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Kalau pengen diwasolkan juga boleh, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, satu nafas. Kalau sanggup silakan, boleh untuknya, asalkan tetap terjaga ketertibannya. Nanti di bulan suci Ramadan kita bisa ikuti pelaksanaan sholat tarawih. Imam ada yang bacanya ayat per ayat, tapi ada juga yang bacanya
diwasal-wasalkan. Tidak apa-apa, boleh selagi bacaannya tetap bertajwid. Kuat satu nafas, silakan Al-Fatihah dibaca satu nafas. Terutama ketika pelaksanaan sholat tarawihnya 20 rakaat. Jangan heran kalau sholat tarawih 20 rakaat imam yang ngebut-ngebutan, ya, cepet-cepetan. Silahkan asalkan cara mewasalkannya benar. Tapi kalau asal ngebut sehingga menabrak kaidah-kaidah tajwid, tentu ini tidak etis, ya, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, untuk yang tarawihnya 8 rakaat, sebaiknya ayat dan pada ayat demi ayat kita membaca surah Al-Fatihah, karena jumlah rakaatnya 8. Kalau 20 rakaat masih pantas kan kalau diwasal-wasalkan, sebab jumlah rakaatnya 20. Saya sering berikan contoh, ya, membaca Al-Fatihah satu nafas, mulai dari basmalah sampai waladhdallin. Kalau sanggup tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Boleh. Itu biasanya makmum banjiran biasanya. Ada senang, ya. Cepat selesai. Asal rakaat. Kalau rakaat, ya ayat per ayat aja. Ya, ayat per ayat aja. Nah, itu sekedar contoh bahwa boleh kita mewasalkan satu ayat dengan ayat berikutnya, tentu dengan cara yang sesuai ilmu tajwid, sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, yang umur 60 satu nafas, kalau kuat alhamdulillah. Kira-kira kompos nggak kira-kira? Iya. Karena biasanya kalau di Masjidil Haram itu imam salat tarawih ini yang muda-muda, ya, yang muda-muda biasanya. Paling yang rada senior itu Syekh Abdul Hamid Sudais, kemudian Syekh Saud Syurek. Yang lain seperti Abdullah Ali Al-Juhaini itu usianya 40-an. Kemudian Syekh Bandar Balilah itu 40-an. Ada lagi Syekh Mahir Al-Mu'ayyqali itu juga usianya 40-an, 40 sampai 50. Yang lain sudah 50 ke atas. Itu dipasang yang mudah-mudahan supaya makmum semangat, karena bacaan imamnya benar-benar bagus, ya, benar-benar bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu sebagai balian biasanya menggunakan lambang bayati biasanya. Ada lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu keras. Jadi bawaannya semangat. Keras bawaannya semangat. Nantilah kita praktekin waktu terawih. Imam-imam masjid An-Najah di jadwal ada lagu bayati, ada yang ros, ya, ada yang hijaz, supaya bervariasi. Kita lanjut surah An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Tiga surah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kita lanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Nah itu kita baca ayat demi ayat. Kalau pengen diwasalkan boleh, misalnya Al-Ikhlas 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh diwasalkan. Al-Falaq misalnya. Saya berikan contoh supaya kita tahu bahwa mewasalkan bacaan itu boleh, tapi tetap yang paling afdal ayat per ayat. Andai kata diwasalkan boleh. Saya contohkan ketika kita mewasalkan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu contoh. Yang 60 tahun insya Allah masih sanggup ya. Kalau kuat nggak apa-apa diwasalkan. Anas misalnya lagi, saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu satu nafas. Boleh asal kuat. Ini waktu zikir biasanya ya. Waktu zikir kan baca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu contoh. Ya, satu surah kita baca Al-Kafirun, ini juga sering dibaca, terutama waktu maghrib. Ya. Di situ banyak majlis munfasil. Hampir setiap ayat kan? Hampir setiap ayat itu ada majlis. Kuliah ilmu kafir, aku qala antum qala an'am qala
ditahan. Lakum dinukum, jangan. Kenapa? Karena itu izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Kita baca sama-sama. Saya baca, kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Nah itu contoh bacaan surah Al-Kafirun yang setiap baca ismul fasilnya seragam sama 4 harokat, 4 harokat, 4 harokat. Demikian kita membaca Al-Quran secara tartil, secara tajwid. Baca Al-Quran secara tajwid bukan cuma akan mendatangkan satu hurufnya 10 kebaikan, tapi menambah kekhusyuan ibadah sholat kita. Kita bisa rasakan kalau kita bermakmum ada imam yang bacaannya bagus, ngaruh terhadap kenikmatan kita dalam beribadah. Inilah beberapa surat yang sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya, jaiznya 4 harokat. Kalau pengen membaca 2 harokat itu harus seragam 2 harokat, 2 harokat. Namun berdasarkan qiraat Imam Asim, riwayat Hafs Tariq Asy-Syatibiyah, sebaiknya baca ismul fasil 4 harokat. Sebaiknya 4 harokat. Ya, panjangnya 4 harokat, 4 harokat, 4 harokat. Kalau pengen dibaca 2 harokat, ada ketentuan-ketentuan lain yang harus kita penuhi, dan itu akan mempersulit kita, sehingga Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kepada kita untuk membaca ismul fasilnya 4 harokat, 4 harokat, 4 harokat. Kalau di Makkah Madinah, jadi pembacaannya memang ada 2 harokat, sebab beliau mengikuti riwayat kitab Thayyibatun Nasyr. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Enggak, tetap matahari di sudutnya. Iya. Seandainya kita membaca matahari ismul fasilnya 2, matahari di sudutnya boleh 4 harokat, asal seragam. Kenapa? Karena matahari ismul fasil beda ketentuannya dengan matahari di situ. Jadi ada dalam satu keterangan bahwa al-lafdhu fi nadhirihi kadhirihi. Jadi lafaz yang punya kesamaan itu maka sama juga bacanya. Maksudnya kalau sama-sama pada ismul fasil maka dibacanya seragam. Jadi ada ungkapan al-lafdhu fi nadhirihi kadhirihi. Lafaz yang punya ketentuan sama maka sama pula panjang. Alhamdulillah beberapa surah sudah kita baca, kita latih bersama. Selanjutnya
kita baca kitab Arba'in An-Nawawi. Namun berhubung bentar lagi kita akan ada acara tawakuf, ya. Tawakufan tanggal berapa? 18. Oh, 18 ya. Maret. Iya. Sekalian. Untuk ibaratnya keempat kan tinggal sekarang ya. Karena buru-buru tuan. Maka saya akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Ada bulan istimewa yang berjejer kata orang Betawi, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Berjejer. Ini bulan-bulan yang istimewa. Keistimewaan masing-masing bulan di antara sebabnya karena ada peristiwa penting yang terjadi di bulan tersebut yang dialami oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab menjadi bulan yang istimewa, menjadi bulan yang mulia karena ada peristiwa penting yang dialami langsung oleh baginda Rasul, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj termasuk mukjizat yang besar yang dialami oleh baginda Rasul. Ada keterangan menarik yang disampaikan oleh ulama sufi. Jadi ada ulama sufi itu ditanya, Tuhan saya, kenapa sih Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj harus naik untuk berjumpa langsung dengan Allah dan menerima kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya 50 waktu? Kenapa tidak Allah sampaikan aja di bumi? Kenapa mesti langit? Seorang ulama sufi ditanya begitu, kenapa tidak Allah langsung sampaikan perintah sholat di bumi? Kenapa Rasulullah mesti ke atas, mesti ke langit? Beliau menjawab, ini keterangan yang menarik menurut saya. Beliau menjawab begini, ketika Allah ciptakan langit, ketika Allah ciptakan bumi, itu penghuni langit adalah para malaikat Allah yang terbuat dari cahaya, sehingga langit dengan jumalatnya berkata kepada bumi, bumi, kau ada di bawah, kau rendah, aku langit ada di atas, dan penghunimu adalah para malaikat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Langit ngomong begitu kepada bumi. Bumi nggak bisa berargumentasi. Bumi terima aja dah, takdir Allah, memang saya adanya di bawah. Terserah lu aja dah, langit. Sekarang ngomong begitu. Langit dengan matanya berkata, bumi, kau ada di bawah, kau rendah, aku ada di atas. Yang menghuni aku adalah para malaikat Allah yang mulia. Itu langit berkata dengan bangganya kepada bumi. Jawab Syekh. Namun begitu bumi menjadi tempat lahirnya makhluk termulia baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit gak bisa lagi membanggakan dirinya di hadapan bumi. Kenapa? Karena yang lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia. Lahirnya bukan di langit, lahirnya di bumi, sehingga bumi menjadi lebih hebat ketimbang langit gara-gara Rasul lahir di bumi. Maka langit mohon kepada Allah, ya Allah, itu bumi jadi lebih mulia ketimbang aku karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen saya juga ketepatan oleh Rasulullah. Tolong dong angkat Nabi ke langit biar saya juga kecepatan berkatnya. Permintaan langit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj akhirnya Nabi
diangkat ke langit. Langit pun merasa senang, merasa bangga, merasa gembira karena pernah ketempatan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya perintah sholat tidak Allah langsung berikan kepada Nabi saat Nabi bumi, tapi sengaja Allah angkat Nabi langit supaya Nabi pun mendapatkan kehormatan dan kemuliaan karena pernah menjadi tempat berpijaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Terjadinya di bulan Rajab, sehingga Rajab menjadi bulan yang mulia. Bumi mulia karena adanya baginda Rasul. Langit pun ikut merasa mulia karena Rasulullah pernah sekali sampai ke langit. Nah, di bulan Sya'ban ada juga peristiwa yang penting yang dialami oleh baginda Rasul, sehingga Sya'ban menjadi bulan yang istimewa. Apa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban? Ada dua peristiwa penting yang dialami oleh baginda Rasul. Yang pertama, di bulan Sya'ban turun perintah Allah kepada kita umat Islam untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sering kita baca, sering kita dengar, terutama waktu khutbah Jumat. Khatib seringkali mengutip ayat Allah yang berbunyi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam atasnya. Ini perintah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi, turunnya di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban. Maka ulama menganjurkan dan mengajak kita, yuk istimewakan bulan Sya'ban. Yuk kita isi bulan Sya'ban dengan banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berselawat kepada Nabi dengan selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya selawat Jibril. Kita juga bisa berselawat kepada Nabi dengan selawat asyir. Selawat asyir bunyinya di mana selawat asyir? Allahumma sholli ala, itu tibil kulub itu mah ya. Yang asyirnya ada ingat gak? Yang biasa diputar tuh di radio Asamiya. Yang dengar tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajbilin bittalimin wa akhidna salimin.
mati dulu. Orang ini lupa yang nadanya. Ya udah salawat 30 aja dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi wadawaiha wa afiyatil abdani wa nuril qari wa diyaniha wa ala Allahumma salli salatan bilatan wa salim salaman taman ila Muhammadin alladhi. Itu namanya sholawat kamilah. Yang kita apa tadi? Sholawat badar apa enggak? Sholawat badar. Sholawat badar. Sholawat badar enggak apa? Sungguh terlalu. Ayo. Sholawat